Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih selalu dibimbing, masih selalu diberikan hidayah dan inayahnya. Semoga hal ini tidak menjadikan lupa kita terhadap Allah, dan bisanya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, bimbingan di mana bertujuan untuk mengajak hati mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah judul, yaitu tentang sebuah kematian. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih sebetulnya arti daripada sebuah kematian itu sendiri? Baik dipandang secara syariatnya ataupun dipandang secara hakikatnya. Karena yang namanya sebuah kematian itu terjadi kepada siapa saja, baik kematian secara jasadnya ataupun secara hatinya. Karena suatu kematian itu adalah sesuatu hal yang pasti datang terhadap siapapun tanpa mengenal toleransi, tanpa mengenal keadaan atau situasi dan kondisi apapun. Kematian itu pasti akan datang. Tidak peduli yang muda, tidak peduli yang tua, tidak peduli itu pejabat, tidak peduli orang miskin atau orang kaya, pasti yang namanya sebuah kematian itu akan mendatangi kita semua makhluk. Kematian itu pasti akan datang kepada siapapun. Walaupun engkau ini masuk di dalam benteng yang sangat tebal sekalipun, pasti akan masuk atau tidak bisa menghindari sebuah kematian. Jika kematian itu pasti akan datang, kenapa kebanyakan manusia ini, kebanyakan saudara-saudara kita itu banyak yang tidak mempersiapkannya? Bahkan seolah-olah mereka itu takut mati dan tidak mau mati. Seperti halnya jika kita itu jelas-jelas besok ini mau ke Jakarta, jelas-jelas besok kita mau bepergian jauh, pasti yang namanya orang berakal, bepergian jauh itu dia akan mempersiapkannya.
entah mempersiapkan bekal makanan pokoknya, mempersiapkan pakaiannya, mempersiapkan tiketnya, dan lain-lain sebagainya. Agar di dalam perjalanan ke Jakarta atau ke suatu tujuan itu mudah dan tidak tersesat di jalan. Itulah saudara-saudaraku, seperti halnya kematian itu pasti akan datang, tetapi kenapa kebanyakan manusia itu tidak memperdulikan, tidak mempersoalkan, bahkan mayoritas mereka itu tidak mempersiapkannya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kenapa kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena sebetulnya diri Anda ini, dirimu ini agar segera lekas-lekas untuk bertobat, untuk kembali terhadapnya yang sebenar-benarnya, dan tidak lagi menjalankan perbuatan yang dilarang, atau tidak lagi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan. Sebuah kematian itu terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun, pasti akan dialami semua manusia. Berkaitan dengan kematian, di situ ada timbul sebuah pertanyaan. Apakah engkau ini sudah siap menghadapi tentang hal itu? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah tahukah Anda jalan menuju kematian itu? Yang ketiga, apa yang perlu Anda persiapkan saat kematian itu datang? Renungkanlah, sebab engkau tidak tahu kapan hari itu datang, karena datangnya itu secara tiba-tiba. Renungkanlah dalam-dalam saudara-saudara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza ja'a ahadahumul mautu qala Rabbirji'un la'ali amalu sholihan fima taraktu kala innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barsakun illa yaumi yub'asun. Sehingga apabila telah datang kepada seseorang dari mereka kematian, maka dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan sekali-kali tidak." Sungguh itu adalah dalih yang dia hanya mengucapkan saja. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Coba, dari perkataan Allah seperti ini, apakah tidak bergetar hatimu? Apakah tidak ngeri hatimu?
manakala Allah memperingatkan berulang kali di dalam firman-Firman. Jika kematian itu terjadi dan golongan ahli hijab itu belum mengerti atau belum paham jalan menuju Tuhan, ahli hijab itu terlena dengan kesenangan-kesenangan duniawinya. Mereka kebanyakan belum mengenal Tuhannya. Hatinya masih gelap. Maka mereka akan berkata di dalam ayat ini, "Wahai Tuhanku, kembalikan saya untuk ke dunia. Nanti kami akan bertobat dan hatiku tidak akan aku sibukkan dengan kesenangan-kesenangan duniawiah. Tapi hatiku akan aku sibukkan terhadapmu." Nah, di sini Allah menjawab, sudah terlambat. Sudah tidak ada lagi kesempatan bagimu. Di sini sudah jelas. Kala innahal kalimatun, sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih huwa khailuha, yang dia hanya mengucapkan saja. Itu hanya di mulut saja. Wa min waraihim, dan di hadapan mereka itu ada barzakun illa yaumi yub'asun, ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Walaupun mereka itu berkata seperti itu pada waktu nanti setelah kematian jasadnya, seandainya pun Allah itu menghidupkan kembali terhadapnya, mereka pun akan berbuat yang sama, berbuat dolim terhadap Allah. Karena sudah jelas dikatakan oleh Allah di sini, itu hanya ucapannya saja, hanya di mulutnya saja, dalihnya saja. Tapi seandainya mereka dihidupkan kembali, mereka tetap akan selalu berbuat dolim terhadap Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, permasalahannya adalah di sini, kapan itu sebuah kematian itu terjadi kepada dirimu? Kapan kematian itu terjadi menghampiri kepadamu? Kalau diri kita ini tidak segera mempersiapkan diri, kita pasti akan mengalami penyesalan yang dikatakan di dalam ayat ini. Nanti akan kecewa, nanti akan menyesal sejadi-jadinya. Dan itulah saudara-saudaraku, orang yang paling merugi adalah orang-orang yang saat di dunia itu mereka tidak tahu Tuhannya. Hati tidak bisa menjawab karena hati mereka telah tertutup dengan kesenangan-kesenangan duniawiah. Hati mereka selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, tidak mau memperhatikan kerohanian, tidak mau tahu yang katanya kebanyakan orang bilang
Mati itu urusannya nanti. Loh, ngeri bos. Mati kok urusannya nanti. Tatkala dirimu berkata seperti itu, tiba-tiba 1 menit kemudian Anda ditarik Allah dan meninggal dunia, bagaimana? Apa persiapan kita? Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Lalu bagaimana sebuah kematian itu kalau bila dipandang dari sisi hakikatnya? Yang dimaksud dari sebuah kematian itu bila dipandang dari sisi hakikatnya itu adalah ketika saat jasad jasmania ini masih dipakai di dunia, kematian itu sudah terjadi dan tidak perlu menunggu kematian jasad itu tidak. Lalu yang dikatakan kematian, sebuah kematian itu adalah kematian hati ini. Hati ini yang mati. Lalu hati yang mati itu hati yang seperti apa? Hati yang mati itu adalah ketika Allah itu memberikan sebuah peringatan-peringatan lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para kekasih-kekasihnya, lewat bimbingan kerohanian seperti ini, agar hatimu bisa kembali kepada Allah. Hati mereka itu mati. Hati mereka itu tatkala diberikan peringatan, entah itu lewat peringatan tertulis, lewat ayat-ayat Al-Quran seperti ini, lewat peringatan yang tersirat, ataupun juga lewat peringatan yang tercipta, hati mereka itu mati. Hati mereka itu menjadi tawanannya hawa nafsu. Hati mereka itu disibukkan hanya untuk urusan-urusan kesenangan duniawiah. Hati mereka lalai terhadap Allah yang berbuat di situ, yang berperan di situ, yang menguasai segala-galanya di situ. Hati mereka lalai. Dianggapnya yang berperan, yang berbuat, yang segala-galanya itu makhluk itu. Hati mereka itu disibukkan hanya tentang urusan-urusan kesenangan-kesenangan duniawi. Hatinya buta. Hati tidak bisa melihat Allah di situ. Hati tidak bisa melihat hidup di situ. Itulah saudara-saudaraku yang dimaksud sebuah kematian secara hakikatnya. Di samping hati mereka menjadi budaknya hawa nafsu, hati mereka tatkala disampaikan ajaran-ajaran Allah, mereka itu bentuknya cuek, tidak mau memperhatikannya. Bahkan mereka tidak sedikit mengatakan ajaran-ajaran kerohanian seperti ini, ajaran-ajaran tauhid ilahiyah, ajaran-ajaran hakikat menuju makrifat, tatkala disampaikan mereka mengatakan ajaran ini katanya ajaran sesat. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, nanti mereka itu akan menyesal manakala ruhnya sudah terpisah dari raganya. Tetapi semua itu terserah Anda, terserah panjenengan. Yang terpenting Allah itu sudah selalu mengingatkan terhadapmu lewat utusan-utusannya, lewat para nabi,
lewat para rasul atau para kekasih-kekasihnya. Allah itu yang penting sudah selalu mengikatkanmu agar engkau tetap selamat, agar engkau ini cepat-cepat bertobat kembali terhadapnya hatimu. Dan ajaran ini memang tidak ada paksaan. Tetapi perlu diingat saudara-saudaraku, penyesalan terjadi itu tidak datang di awal, tetapi penyesalan itu terjadi belakangan setelah kematian itu datang. Itulah saudara-saudaraku, perlunya guru akhirat, perlunya bimbingan kerohanian, perlunya bimbingan tausiah-tausiah yang seperti ini, yang mengajak hatimu untuk mengesahkan Tuhan. Tetapi semuanya itu terserah Anda masing-masing. Entah engkau ini menjalankan atau tidak, itu urusan Anda masing-masing. Karena yang namanya sebuah yang merasakan nikmat atau sengsaranya nanti, itu adalah juga diri kita masing-masing. Ingat saudara-saudaraku, sebuah kematian itu datang, harus Anda persiapkan. Matilah sebelum mati di dalam hatimu, agar engkau bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini sebetulnya masih banyak yang perlu kami sampaikan, tetapi berhubung waktu, nanti kita akan lanjut kembali. Semoga dari apa yang kami sampaikan tadi, walaupun sedikit, bermanfaat buat kehidupan kita, bermanfaat buat anak cucu kita kelak nanti sampai dengan yaumil kiamah. Dan semoga kita semuanya selalu diistiqomahkan, selalu memegang teguh talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita, hati kita selamat dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.